Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Okta Juliansa, NPM 200302101 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Ibu dosen Nurul Mahmuda, SHI MH. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum syara. Apa itu hukum syara? Secara bahasa, hukum syara yaitu memutuskan. Secara istilah, hukum syara adalah kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, mengerjakan atau meninggalkan, tahyir atau pilihan, atau penetapan sesuatu menjadi sebab, syarat, atau penghalang. Dari pengertian di atas, dapat diuraikan bahwa hukum syara merupakan kalam Allah yang mengatur segala tingkah laku dan perbuatan manusia yang mukallaf, Islam, balik, dan berakal. Kalam Allah bisa berupa: yang pertama, perintah mengerjakan sesuatu, yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, anjuran mengerjakan sesuatu, yaitu kesopanan dan bergaul. Yang ketiga, larangan mengerjakan sesuatu, yaitu minum khamar. Yang keempat, anjuran meninggalkan sesuatu, yaitu berkumur pada saat berpuasa. Yang kelima, memberi pilihan antara melakukan dan tidak melakukan, yaitu makan. Yang keenam, menetapkan sesuatu sebagai sebab, yaitu tergelincirnya matahari sebagai sebab dari kewajiban menunaikan sholat duhur. Selanjutnya, pembagian hukum syara. Ulama ushul fiqh membagi hukum syara menjadi 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadli. Yang A, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan kepada seorang mukallaf. Yang pertama, perintah Allah terbagi menjadi 2, yaitu wajib dan sunat. Yang kedua, larangan Allah terbagi menjadi 2, haram dan makruh. Dan yang ketiga, pilihan terbagi menjadi 2, boleh mengerjakan, boleh meninggalkan. Yang pertama, penjelasan tentang wajib. Menurut bahasa, wajib berarti tetap atau pasti. Adapun menurut istilah, wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah, dan jika ditinggalkan diancam dengan dosa. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Adapun wajib terbagi menjadi 3 bagian secara garis besar. Yang pertama, dari sisi pembebanannya, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Yang kedua, dari sisi kandungan perintah, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Yang ketiga, dari sisi waktu pelaksanaannya, yaitu wajib mutlak dan wajib muakkad. Yang pertama yaitu penjelasan wajib ain. Pengertiannya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf tanpa kecuali. Kewajiban ini harus dilaksanakan sendiri dan tidak bisa diganti orang lain, seperti sholat dan lain-lain. Yang kedua, penjelasan wajib kifayah. Pengertiannya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf dan dapat gugur manakala telah dilaksanakan oleh sebagian dari mereka, seperti sholat jenazah. Yang ketiga, penjelasan wajib muayyan. Pengertiannya adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan bagi mukallaf, seperti puasa di bulan Ramadan dan lain-lain. Yang keempat, penjelasan wajib mukhayyar. Pengertiannya adalah suatu kewajiban yang boleh dipilih oleh mukallaf atas beberapa alternatif. Misalnya membayar kifarat atau denda bagi seseorang yang melanggar sumpah. Maka ia wajib memilih salah satu dari 3 hal dalam membayar kifarat, yaitu memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Yang kelima, penjelasan wajib mutlak. Pengertiannya adalah suatu kewajiban yang waktu pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mengkodok puasa Ramadan yang tertinggal. Yang keenam, penjelasan wajib muakkad. Pengertiannya adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi oleh waktu tertentu,
seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, penjelasan tentang sunnah. Hukum sunnah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sunnah menurut istilah adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Jika dilaksanakan akan diberi pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Istilah sunnah bisa disebut dengan istilah mandub, nafilah, mustahab, tahawu, ihsan, dan fadilah. Menurut sebagian ulama ushul, sunnah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sebab sunnah ini selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat jarang ditinggalkan. Misalnya sholat sunnah sebelum fajar. Yang kedua, sunnah khairu muakkad, sunnah yang biasa dianjurkan, sebab sunnah ini biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun terkadang ditinggalkan. Misalnya, memberikan sedekah kepada orang yang tidak dalam kondisi terdesak. Yang ketiga, sunnah zawaid, sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia biasa, seperti adab kebiasaan Nabi dalam hal makan, minum, duduk, berpakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, penjelasan tentang haram. Haram secara bahasa adalah sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Adapun menurut istilah, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, di mana orang yang melanggarnya akan berdosa dan durhaka. Sementara orang yang meninggalkannya dengan niat menaati perintah Allah akan mendapatkan pahala. Sedangkan ulama usul membagi haram ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, haram li zatihi, sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam karena esensinya mengandung kerusakan dan bahaya bagi kehidupan manusia. Contoh berzina. Yang kedua, haram li khairihi, sesuatu yang diharamkan oleh syariat bukan karena esensinya, namun karena membawa kepada esensi haram, seperti jual beli pada saat azan Jumat, bermain-main di tempat maksiat, dan lain-lain. Yang keempat, penjelasan tentang makruh. Makruh secara bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Adapun secara istilah, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Bila mana ditinggalkan akan terpuji, dan bila dikerjakan tidak berdosa. Contoh, berkumur pada bulan Ramadan. Yang kelima, penjelasan tentang mubah. Mubah secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan. Secara istilah, mubah adalah sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat, apakah akan melakukan atau tidak melakukan, dan tidak ada hubungannya dengan dosa. Contohnya yaitu makan. B. Hukum wadli. Hukum wadli adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau sebagai mani atau penghalang. Dengan demikian, hukum wadli terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Yang pertama, penjelasan tentang sebab. Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda tidak adanya hukum. Jika ada sebab, maka ada hukum, dan jika tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tergelincirnya matahari menjadi sebab datangnya waktu zuhur. Yang kedua, anak menjadi sebab seseorang mendapat warisan orang tuanya. Yang ketiga, tindakan perzinaan menjadi sebab seseorang dihukum cambuk. Yang keempat, gila menjadi sebab hartanya dipegang oleh walinya. Yang kelima, jual beli menjadi sebab bagi perpindahan kepemilikan barang. Adapun sebab dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu kadang tidak berada dalam jangkauan mukallaf, dan yang kedua, terkadang berada dalam jangkauan mukallaf. Yang kedua, penjelasan tentang syarat. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya sesuatu yang lain dan berada di luar hakikat sesuatu itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wudhu sebagai syaratnya sah sholat. Yang kedua,
Si A berkata kepada si B, "Jika kamu membantu saya, maka hutangmu lunas." Membantu di sini adalah sebagai syarat hutang si B lunas. Yang ketiga, menyerahkan ijazah sebagai syarat pendaftaran di Pesma Al-Hikam. Adapun syarat dibagi menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, syarat syar'i atau syarat yang ditetapkan oleh syariat. Dan yang kedua, syarat jali, syarat yang ditetapkan oleh mukallaf. Yang ketiga, penjelasan tentang mani. Mani adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membunuh istri sebagai mani atau penghalang. Suami tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, haid sebagai mani atau penghalang. Seorang wanita mukallaf melakukan sholat. Yang ketiga, hutang sebagai mani atau penghalang. Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat, tidak cakap berorganisasi sebagai mani atau penghalang. Seseorang tidak terpilih sebagai ketua kelas. Adapun mani dibagi menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Yaitu, yang pertama mani hukum syara, dan yang kedua mani sebab. Mahkum fi'i atau perbuatan mukallaf. Mahkum fi'i berarti perbuatan orang mukallaf. Perbuatan tersebut merupakan objek dari hukum fikih. Adapun syarat perbuatan mukallaf adalah yang pertama, perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf. Misal, kewajiban sholat subuh diketahui oleh mukallaf. Yang kedua, harus dalam batas kemampuannya. Mahkum alai atau orang mukallaf. Orang mukallaf berarti seseorang yang beragama Islam, baligh dan berakal. Syarat kewajiban dalam melaksanakan hukum Allah adalah memahami hukum dan mampu melakukannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik yang baru lulus sekolah SMA atau SMK dan masih bingung mau menentukan atau mencari tempat kuliah di mana, yuk mari bergabung di Institut Agama Islam Negeri Metro yang memiliki 4 fakultas yang terdiri dari 18 program studi. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 8 program studi. Yang pertama, Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, Pendidikan Bahasa Arab. Yang ketiga, Tadris Bahasa Inggris. Yang keempat, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Yang kelima, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang keenam, Tadris Biologi. Yang ketujuh, Tadris Matematika. Dan yang kedelapan, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas yang kedua yaitu Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang terdiri dari 3 program studi. Yang pertama, Komunikasi Penyiaran Islam. Yang kedua, Bahasa dan Sastra Arab. Yang ketiga, Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas yang ketiga yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdiri dari 4 program studi. Yang pertama, Ekonomi Syariah. Yang kedua, S1 Perbankan Syariah. Yang ketiga, Akuntansi Syariah. Yang keempat, Manajemen Haji dan Umroh. Fakultas yang keempat yaitu Fakultas Syariah yang terdiri dari 3 program studi. Yang pertama yaitu Hukum Keluarga Islam. Yang kedua, Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga, Hukum Tata Negara. Dan IAIN juga memiliki program Pascasarjana yang terdiri dari 4 program studi. Yang pertama, Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, Hukum Keluarga Islam. Yang ketiga, Pendidikan Bahasa Arab. Dan yang keempat, program studi Ekonomi Syariah. Selain itu, IAIN Metro juga menyediakan program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar, KIP atau Bidik Misi, Tahfiz, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, sekarang jangan bingung lagi untuk menentukan mau kuliah di mana. Mari bergabung di Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.